Shalom, perkenalkan nama saya Glory Mengarif Kamo, NIM 2022-03104429, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 22. Tugas UTS foto kuliah pengantar ilmu pemerintahan yang berisi 5 soal. Soal yang pertama, jelaskan pengertian pemerintah secara luas dan sempit. Pemerintah dalam arti sempit adalah seluruh jajaran pemerintah yang hanya mencakup lembaga eksekutif saja, sehingga dia berbeda dengan pemerintah secara luas. Pemerintah dalam arti luas adalah seluruh jajaran pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan undang-undang, lembaga legislatif, yaitu yang membuat undang-undang, dan yudikatif, yaitu yang menegakkan hukum, yang saling berkaitan antara satu sama lainnya. Nah, soal yang kedua, jelaskan pendapat saudara, mengapa pemerintah dikatakan sebagai kebutuhan? Mengapa dikatakan sebagai kebutuhan? Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan manusia atau kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Kemudian soal yang ketiga, mengapa ilmu pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Mengapa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Nah, dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metodologi atau filsafat ilmu-ilmu yang memiliki guna atau manfaat, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat atau untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu. Kemudian soal yang keempat, yaitu jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi individu lain ataupun kelompok lain. Nah, berikut sumber-sumber kekuasaan, itu antara lain, yang pertama ada kedudukan. Sumber kekuasaan pertama ini bisa berupa jabatan. Tentunya kita memiliki jabatan tinggi, itu merupakan salah satu sumber kekuasaan. Kemudian yang kedua, ada kekayaan. Nah, kekayaan ini menjadi sumber kekuasaan yang kedua. Mengapa? Karena kekayaan yang dimiliki seseorang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Sehingga kekayaan ini sangat mempengaruhi kekuasaan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada kepercayaan. Nah, sumber kekuasaan yang terakhir adalah kepercayaan atau agama. Dalam hal ini, seseorang yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dalam suatu agama akan dianggap bisa membimbing para umatnya. Nah, kemudian soal yang kelima, kemukakan pendapat saudara, manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa manfaat menurut saya sendiri, yaitu yang pertama, dapat mengetahui teori-teori pemerintahan. Dari selama pembelajaran yang saya sudah lalui ini, saya dapat banyak mengetahui teori-teori tentang pemerintahan. Kemudian yang kedua, saya dapat mengambil peran dalam proses pemerintahan. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui bentuk pemerintahan, ada berbagai macam-macam bentuk. Kemudian yang keempat, dapat memberi saran dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih.